meramaikan tahrir, mereka juga akan meramaikan masjid subuh. Tapi tak ada orang dalam masjid yang subuh. Satu saf pun tak penuh. Betul nggak tuh? Antara salat subuh salat di masjid lah. Coba tengok dulu salat subuh, ramai nggak orang salat subuh? Kalau ramai salat subuh, nah, ramai orang salat subuh dengan salat berjemaah, berarti mereka itu semua ini membetul kebangkitan Islam. Itu aja. Nampak, tengok sekarang umat Islam di Mesir ini makin jauh dengan Allah. Sebab itulah semalam ada goncangan gempa bumi. Nah, antum nggak tahu tuh? Tahu? Terasa tak? Saya alhamdulillah nggak terasa. Lagi tidur. Siang kan? Asal itu. Oh iya, siang tengah hari dekat-dekat asap. Terasa. Oh iya. Tapi di Zakosi nggak terasa, nah? Kuat, lima kuat. Imam kuat, nah. Di Zakosi nggak terasa imam kuat katanya. Dia mati kuat lagi. Jangan doa. Benda sikit. Allah nggak tahu bisa bagaimana keadaan dah. Au wilayatin mashubatin bisyanah, atau dia memiliki wilayah, artinya memiliki satu tugas, satu pegangan. Dia menteri, dia presiden, JKK. dia apa lagi? JKK. DKK apa DKK? Dan kawan-kawan. Pak Lurah. Dia apa namanya, ketua kah, dia apa semua, yang penting dia punya pegangan, jawatan, kuasa. Tapi dengan syarat mashubatun bisyanatin, dianya itu selalu menjaga Al-Quran atau menjaga agama. Dia hanya punya jawatan, tapi dia senantiasa menjaga Al-Quran, menjaga agama, menjaga agama. Jadi bukan orang yang fasik, orang yang saleh, seorang pemimpin yang saleh. Kalau dia datang, kita berdiri, sunnah hukumnya. Pemimpin yang soleh datang, kita berdiri. Presiden yang soleh datang, kita berdiri. Tapi ada ke sekarang presiden yang soleh? Allah alam, tidak tahu saya. Ali Abdullah Saleh. Ada banyak-banyak Muhammad Ali soleh. Soleh sangat. Di mana namanya? Dah. Au lahu wiladatun au rahimun ma'asinni. Atau dia itu yang memiliki hubungan lahir, hubungan kelahiran, atau hubungan daripada silaturahim ma'asinnin, berserta dengan umurnya yang tua. Jadi umurnya tua, abang kita umpamanya, kalau dia datang kita hormati, kita berdiri. Ayah kita datang, kita berdiri. Sunnah hukumnya itu. Ayah kita datang, kita berdiri. Jangan duduk ayah gitu. Ayah datang tuh. Datuk kita datang, kita berdiri. Datuk, harus itu. Ini datuknya, itu datuk dah kampus dah, datuk dah. Dia jaga sendiri dia. Wa yakunu hadha al-qiyamu li birri wal ikrami wal ihtirami la li riya'i wal i'zam. Dan berdiri ini katanya untuk kebaikan, untuk memuliakan, untuk ihtiram, bukan untuk riya dan untuk membesar-besarkan. Tujuan daripada ikram apa? Daripada qiyam tersebut. Jika ya berdiri tersebut hanya sebab karya, kata tante hebatnya nata apa semuanya, supaya warak loh dia menghormati syekh dia, itu tengok innamal a'malu binniyat. Tak boleh dia berdiri. Tapi jangan juga saya takut nanti kok saya berdiri nanti saya akan riya, jadi saya tak usah berdiri lah. Itu juga tak boleh. Sebab di dalam kitab apa namanya, dalam kitab Al-Adhkar awal sekali katakan, kalau kita tinggalkan satu perkara disebabkan orang, itu apa namanya? Riya. Kalau kita buatkan satu perkara disebabkan orang, itu namanya apa? Syirik. Jadi kalau kita sekarang tinggalkan amal yang baik, berdiri, menghormati ulama, itu sunnah. Saya takut nanti orang kata saya riya, aduh, hati ini masih lagi dalam keadaan lemah nih, nggak boleh katanya. Saya duduk aja lah. Ini riya. Dengan pandangan ulama-ulama riya. Kenapa? Karena orang tersebut meninggalkan kebaikan disebabkan orang. Maka latihlah diri kamu supaya kamu ikhlas untuk berdiri.
Nah, sebab kalau kamu buat hukum seperti itu, semua amal kau tak akan amalkan. Kalau semua hukum kamu buat seperti itu, semua amal kamu tak akan amalkan. Sholat sunnah tak akan amalkan. Nanti tak ria. Pakai serban tak amalkan, tak ria. Sholat jemaah tak diamalkan, tak ria nanti. Kenapa tak sholat jemaah? Kau pergi ke masjid. Aduh ya Allah, hati ni masih lemah lagi ni. Nanti kalau aku pergi ke masjid, nanti tengok orang selalu tengok puji-puji begitu, ria pula hatiku katanya. Udah, pandai alasan, padahal malas. Cakap aja dah malas. Tak usah pakai punya alasan-alasan yang lain. Wa ala hadha alladhi ikhtarnahu istamarra 'amalu salafi wal khalaf. Dan atas apa yang telah kami pilihkan di sini katanya tadi, berterusan amalan daripada ulama-ulama salaf dan khalaf. Bukan hanya salaf, sampai khalaf juga mengamalkan. Kalau begitu benar perkara tersebut bukan bid'ah. Perkara tersebut tak perlu lagi dibahas. Perkara tersebut tak perlu lagi diperbincangkan kerana memang sudah menjadi amal ulama salaf dan khalaf. Tapi kenapa perkara ini sekarang ini sudah digembar-gemborkan, perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang haram dan sebagainya? Kerana mereka memiliki sikap ta'assub kepada pendapat mereka sendiri. Waqad jama'tu fi dzalika juz'an, jama'tu fi al-ahadits wa athara wa aqwal as-salafi wa af'aluhum ad-dalatu 'ala ma dzakartuhu. Aku telah kumpulkan pada demikian. Pada apa? Pada masalah berdiri untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang punya fadilah. Yang kukumpulkan padanya hadis-hadis dan asar-asar. Kenapa dibedakan hadis-hadis dan asar-asar? Al-athar di sini perbuatan, amalan, perkataan daripada ulama-ulama, sahabat, tabi'in. Wa aqwalu salaf, dan perkataan ulama-ulama salaf yang hidup mereka daripada kurun yang pertama sampai kurun yang ketiga. Wa af'aluhum, dan perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan atas apa yang telah kusebutkan. Jadi dalam fikih juga dikatakan, apabila datang yang menafikan dan menetapkan, maka didahulukan yang menetapkan. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, maka didahulukan yang membolehkan. Wa dzakartu fihi ma khalafaha, dan aku sebutkan padanya juga apa-apa yang menyalahinya atau apa-apa yang menolaknya. Contoh umpamanya ini kata boleh, dia sendiri juga orang-orang yang mengatakan tak boleh, tapi ditarjihkannya, dikuatkannya apa? Yang membolehkan untuk berdiri dengan orang-orang yang soleh. Contoh Rasulullah SAW kata, "Qumu li sayyidikum." Hendaklah kamu berdiri untuk sayyid kamu, penghulu kamu. Wa awdahtul jawab anhu, dan aku jelaskan di situ jawab daripadanya. Tengok, sistem yang dibuatkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sistem yang sangat bagus sekali. Beliau datangkan dalil-dalil daripada orang-orang yang mengingkari. Beliau juga datangkan dalil-dalil orang yang mengatakan boleh. Kemudian dia buat di situ cara keterangan istinbatnya dan dia tarjihkan. Ini baru namanya bukan ta'assub. Kalau orang yang sekarang ini memang mesti perkataan saya sendiri hidup. Kalau tak boleh. Faman askala alaihi min dalika syai'un wa raghiba fi mutala'ati dalika juz'u, dan siapa saja yang merasakan, siapa saja yang merasakan ada permasalahan pada masalah ini dan dia ingin melihat juz'u tersebut. Kalimat juz'u adalah kumpulan, arti juz'u adalah kumpulan hadis-hadis yang dibuat dalam satu permasalahan, dalam satu maudhu. Kumpulan hadis-hadis yang dibuatkan dalam satu permasalahan, dalam satu maudhu, dalam satu bahasan. Contoh, saya ingin membuat masalah neraka saja. Saya kumpulkan hadis neraka semua. Satu hadis, ini semua dikatakan juzuk. Juzuk masalah apa? Masalah neraka. Itu istilah dalam kitab-kitab hadis. Dan sunan itu kumpulan hadis yang menceritakan tentang bab-bab fiqih. Jadi susunan pun susunan fiqih. Dan lagi al-jami', dan lagi apa? Mustadrak dan sebagainya. Rajautu ayyazula iskaluhu insyaallah taala wallahu alam. Aku berharap akan hilanglah permasalahan tersebut yang dipermasalahkannya insyaallah taala biidznillah wallahu alam. Jadi kalau kamu dah baca, mudah-mudahan insyaallah kamu tak akan lagi bertanya-tanya kenapa ini. Jadi kalau jumpa kamu puak-puak Wahabi, kau tahu ni hadis kami. Kalau nak kata lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. So ada yang kata kita orang kafir, tapi kita lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang orang tu beranggap kita ni orang syirik.
Faslun fi istihbabi ziyarati salihin wa ghairihim ma ikramihim wa birrihim. Pasal tentang disunatkannya berziarah kepada orang-orang yang saleh. Tengok, ziarah orang yang saleh sama ada dia hidup atau meninggal. Berziarah kepada orang yang saleh sama ada dia hidup atau meninggal. Sunnah hukumnya. Wa ghairihi, dan selain mereka, ma'a ikramihim wa barrihim, dan berserta dengan memuliakan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ziarah kepada orang ulama besar ni atau orang yang saleh yang kamu anggap saleh, dengan menghormati mereka, dengan berbuat baik kepada mereka. Buat baik kepada mereka tu walaupun tak ada apa-apa, bawalah benda-benda yang hakah lillah umpamanya. Jangan agak jahanam. Razi pulang daripada Malaysia bawa ke sini kambing ke. Wa yustahabbu istihbaban mutaakkidan ziyaratus salihin, dan disunatkan dengan, kalau kita katakan disunatkan betul, ya, disunatkan betul berziarah kepada orang-orang yang saleh. Maksudnya disunatkan betul, kerana adanya ziarah tersebut akan mengakibatkan hidupnya hati kamu. Duduk bersama orang-orang yang saleh, hati kamu hidup. Hidup bagaimana? Hidup tetap Allah SWT kita ingat. Ada orang duduk sama orang yang fusak, orang yang ahli maasi, orang yang ahli fasik, maka hatinya akan mati. Hatinya akan mati. Sebab itu dikatakan, bagaimana kamu mengetahui orang itu saleh? Jika kau lihat dia, maka kamu ingat Allah SWT. Kalau kau lihat dia, maka ingat kamu sama Allah Ta'ala. Jika kau berserta dia, makin kuat kamu ingat kepada Allah SWT. Makin dalam keadaan takut kamu kepada Allah SWT. Tapi jika kamu keluar daripada dia, maka kamu akan mulai agak kurang takutnya. Itu orang soleh. Itu orang soleh. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami datang kepada kamu, di hadapan kamu, kami dalam keadaan seolah-olah kami dalam surga, seolah-olah kami ingat Allah SWT, seolah-olah kami dalam keadaan nikmat yang besar. Tapi ketika kami sampai ke rumah kami, bermain dengan anak-anak kami, maka agaknya hilang semuanya itu. Rasulullah kata, ya sesuai ya katanya. Di sini kita berzikir kepada Allah, kita kemudian bersenang-senang. Kata Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita orang yang membawa kita kepada kebaikan adalah orang-orang yang soleh. Dengan melihat wajahnya, bagi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang seperti inilah yang perlu, ya, yang perlu kita dekatkan. Orang seperti inilah yang perlu kita dekatkan. Jangan dekatkan orang yang kalau kita tengok dia langsung kita akan cerita tentang khilafiyah. Ribut dari khilafiyah, qala ni qala tu. Anak ni pukul itu, pukul ni, pukul tu. Tengoklah ulama-ulama yang kalau kamu tengok wajah dia, maka dia itu adalah orang yang soleh yang mendekatkan tentram hati ni. Dulu saya datang selalu sama Syekh Muhammad Sa'ad Al-Qawji. Bila saya lihat wajah Syekh Muhammad Sa'ad Al-Qawji, Allah. Kita ni kan kalau di luar muka-muka Syekh ni, kita ni hati jauh dengan Allah SWT. Jauh betul. Kenapa ya kita orang muda? Nama lagi orang muda, dunia sekarang macam-macam. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itu, yang syahwat apa semua. Tapi bila sampai ke muka dia, kita tengok dia, rasanya kita ni memang betul-betul, ya, orang yang kerdil, kemudian hati kita selalu terpaut kepada Allah SWT. Ingat Allah terus. Yakin, makanya kita yakin Syekh Muhammad Sa'ad Al-Qawji itu memang waliullah. Syekh Muhammad Sa'ad Al-Qawji, saya antum tak dapat jumpa, meninggal dah. Termasuk orang yang paling sanadnya tinggi di Mesir dahulu. Tengok juga kalau kamu tengok Syekh Muhammad Ibrahim Qahtani sekarang ni. Syekh Muhammad Ibrahim Qahtani kan juga masih hidup lagi. Tengok muka dia. Ada pengaruh enggak? Saya rasa ada. Ada taksir enggak? Saya rasa ada. Ada pengaruh. Orang saleh. Andaikan kamu 24 jam duduk sama dia, tetap hatimu ingat Allah terusan. Kita sapahuna ma'al malaikah. Tapi masalah sekarang kita enggak boleh begitu. Beriman. Kemudian kita istirahat. Enggak suruh tetap terus ingat Allah SWT begitu, enggak mampu kita. Karena kita bukan malaikat. Tapi adanya ziarah kepada ulama itu menghidupkan hati kita kembali. Sebab itulah diharapkan bagi orang yang tetap ingin hidup hatinya selalu ziarah kepada ulama-ulama. Selalu ziarah kepada orang-orang yang saleh. Wal ikhwan, dan teman-teman, ziarah kepada teman-teman. Jangan ziarah ke teman-teman kena ingin cari kerana di rumah tak ada apa-apa, internet tak ada,
apa namanya? Video game. Video game tak ada. Ziarah kepada teman-teman di video game bukan lillah. Enggak apa pahala. Nah, Best. wal jiran dan jirannya. Jangan sempat kamu nggak kenal dengan jiran. Dengan sekarang nih banyak orang yang nggak kenal dengan jiran. Lebih-lebih di Jakarta. Kalau mati orang tuh jirannya nggak tahu semuanya. Sebab apa? Sebab pagar tuh tinggi. Kadang-kadang yang mati dibunuh 3 hari 3 malam tak ketahui. Sampai bau dah. Inilah gejala sosial, gejala kemanusiaan yang ada di dunia Islam sekarang ini. Mesti kita ziarah ke kawan-kawan kita, mesti kalau ada kita punya duit atau apa, beli sesuatu, datang, assalamualaikum, ini hadiah ada. Gitu aja, pulang langsung. Ada irtibat di antara kita dengan dia. Wal asdiqa, demi juga apa ziarah kepada teman-teman. Jangan kamu ziarah karena ada di makanan dia, kita ziarah. Enggak ada makanan dia, enggak ziarah. Ada duit dia banyak, ziarah. Kalau enggak duit dia, enggak ziarah. Ini namanya ada duit, kawan sayang. Enggak duit, kawan dia tendang. Wal aqarib, kerabat-kerabat, kita banyak kerabat, kita ziarahi juga. Enggak mampu kita setiap harinya, setiap minggunya. Enggak mampu setiap minggunya kita berziarah ke mereka setiap apa? Bulannya. Enggak mampu kita setiap bulannya, setiap 2 minggu sekali, 2 bulan sekali. Enggak mampu juga setiap 6 bulan sekali. Enggak mampu juga setahun sekali. Nah, setahun sekali. Kalau boleh, nak ziarah kepada ulama-ulama salihin ini pula setiap hari kalau boleh, walaupun sedikit. Wa ikramuhum wa birruhum wasilatuhum, dan memuliakan mereka dan berbuat baik kepada mereka, wasilatuhum, dan menyampaikan silaturahim kepada mereka. Wa dabtu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim wa maratibihim wa furaqihim. Dan keterangan demikian berbeda dengan keadaan mereka, berbeda dengan keadaan mereka. Maksudnya, tengoklah keadaannya. Kalau memang orang itu nggak boleh lama-lama diziarahi, jangan ziarahi lama-lama. Ada sistem untuk syekh seperti itu. Wa maratibihim, dan kedudukan mereka dan kekosongan waktu mereka. Tengok, nak ziarah ni pula, nak tengok pula syekh kita tu macam mana. Kalau memang dia tidak ada waktu yang lain, cuma duduk ada zikir dan apa semuanya, tak ada masalah nak kita ziarah duduk situ. Tapi kadang-kadang ada syekh yang memang dia kerjanya menulis, kerjanya mengajar, kerjanya sebagainya. Itu semuanya kita mesti buat waktu untuk ziarah. Buat tengok macam di Madinah. Ini salah satu benda yang kalau kita katakan sangat benda yang mengherankan lah. Di Madinah seperti Syekh Habibullah Qurban. Dia punya waktu untuk kita ziarahi mesti time-nya memang tepat. Kalau dia kata jam 8, mesti jam 8 kamu datang situ. Kalau lebih atau nggak akan diterima lagi. Kalau ada kata orang semua seperti dia kan mantap. Ini kita kata jam 8 nggak akan datang lah. Mudah. Dia buatkan waktu berapa? 30 menit, dia buat 30 menit saja untuk ziarah ke situ. Sebab ada lagi acara yang lain atau ada lagi yang lain akan dia laksanakan. Begitulah. Ini kelompok ziarah sama Syekh Habibullah Qurban, dia kata datang jam 8 ya, jam 8 mesti datang. Maksudnya apa? Maksudnya kita melihat bagaimana keadaan. Sebelum kita berziarah kepada syekh kita, mesti kita telepon dahulu. Syekh, apabila ada enggak syekh di rumah, apakah lapang atau enggak? Umpamanya seperti itu. Kalau ada yang memang sebagian ada syekh yang memang dia lapang terus, enggak ada pernah sibuk. Kebanyakan yang seperti itu, ulama-ulama yang tua-tua itu di rumahnya terus tetap begitu. Orang ziarah terus. Ya. Wa yanbaghi an takuna ziyaratuhu lahum ala wajhin la yakrahunahu wa fi waqtin yartadunahu. Dan semestinya dia ziarah kepada mereka itu pada waktu yang pada tempat yang mereka tak benci, tak suka. Jadi an takuna ziyaratuhu lahum ala wajhin la yakrahunahu, mereka itu berziarah kepadanya atau ziarah dia kepada mereka itu pada cara yang mereka tidak yang mereka tidak layak rahunahu, tidak mereka membencinya. Caranya bagaimana? Bawa rambutan, bawa ini, ditelepon syekh, saya mau ziarah ke sini, pamannya, bolehkah? Silahkan, pamannya. Wa fi waqtin yartadunahu, pada waktu yang memang dia suka. Jangan ziarah kepada syekhnya jam 12 malam. Kecuali kalau memang syekhnya itu bangun jam 12 malam atau pagi.
Memang waktu yang lainnya memang waktu ini dia sibuk. Karena sebagian saya kan begitu. Ada jam 8, jam 9 sampai jam 12 dah tidur. Nah, nanti jam 1 sampai subuh sahol. Jadi siang tidak ada ziarah, nggak boleh, mamnu. Ada seperti itu. Ada dekat Syarqiyah di sini, mau ziarah dia mesti malam. Daerah Syarqiyah. Mau ziarah dia mesti malam. Kalau nggak malam, nggak boleh jumpa. Sebab dia sahol jam malam saja. Siang tidur. Zuhurnya asalnya mana? Sholat, bangun, tidur lagi, nggak boleh ganggu. Kalau nggak tidur, karena mereka malam panjang di sini kan. Wal ahadits wal atharu fi hadza katsiratun masyhuratun. Dan hadis-hadis Rasulullah dan athar-athar yang ada pada masalah ini banyak sekali dan masyhur. Wa min ahsaniha, yang paling bagusnya, yang paling bagus hadisnya itu bukan maknanya hadisnya hasan, hadisnya sahih, tapi yang paling bagusnya daripada yang sahih-sahih itu mana? Ma rawainahu fi sahih Muslim. Apa yang telah kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang laki-laki menziarahi temannya pada kampung yang lain. Jadi umpamanya kita kata ni dia di Zaghazik ingin ziarahkan temannya di Tonto. Fa arsadallahu ta'ala madrajatihi malakan. Maka Allah SWT ya memberikan mengutuskan malaikat untuk mengintainya atas apa? Atas penjagaan orang tersebut. Terus diintai, terus dipandang, terus pelihara. Falamma ata alaihi, manakala datang atasnya, qala, maka ditanya dia, aina turid, mau kemana kamu? Qala uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Dia kata, saya ingin pergi kepada teman saya pada kampung ini. Qala halaka alaihi min ni'matin tarabbuha. Apakah kamu menginginkan satu nikmat yang kamu inginkan darinya? Dia kata, okey. Saya inginkan si fulan. Kenapa? Ada apa yang kau inginkan? Enggak ada apa-apa, cuma ziarah doang. Ini si Soleh sudah pulang daripada Malaysia, ini tentu banyak macam-macam, bawa oleh-oleh macam-macam. Ini bagnya sudah berat nih. Mau kemana? Mau pergi ke Tonto. Buat apa ke Tonto? Ya Soleh sudah pulang nih, sekarang banyak macam-macam makanan dibawanya itu. Nanti kalau sekali terlambat saya akan habis kedapatan. Jadi saya mesti cepat ke sana. Nah ini ada sesuatu, bukan lillah. Bukan lillah tapi dilhaga. Nah, dia apa? Dilhaga. Dia kata tidak ada maslahah, tidak ada kepentingan, tidak ada benda yang ingin aku, bukan ingin pinjam uang, ingin makanan, enggak. Cuma ziarah saja. Kalau anni ahbabtuhu billahi ta'ala, tapi aku memang cinta dia pada Allah SWT. Cinta aku kepada dia. Senang dengan dia. Hanya ingin ziarah saja. Qala fa inni Rasulullah ilaika. Jadi malaikat itu kata, saya ini Rasulullah ilaika. Saya ini utusan Allah kepada kamu. Sebab saya ya disuruh Allah SWT untuk mengintai, aku terus bersama kamu. Fa inni Rasulullah SAW ilaika, wa inni Rasulullah ilaika, sesungguhnya saya ini utusan Allah kepada kamu, bi anna Allah Ta'ala qad ahabbaka. Allah SWT sangat mencintai kamu. Dia kata Allah cinta kamu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu mencintainya padanya. Tengok. Disebabkan cintanya orang tersebut kepada temannya, maka Allah cinta dia. Sebab itu kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu beserta orang yang kamu cintai. Maka kalau kamu cintai ulama yang soleh, kamu akan beserta dia. Karena orang yang cinta orang yang soleh ini tempatnya di mana? Surga. Kalau kita cinta sama Bill Clinton kah, George Bush kah, cinta sangat.
Itu sama dia nanti. Tempat mereka di mana? Nah, di neraka. Orang kafir, kufar itu semuanya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Sebab itu cintailah para ulama-ulama. Cintai Rasulullah SAW. Cintai para sahabat. Cintai para istri Rasulullah, putra Rasulullah SAW, supaya kita bersama mereka nantinya. Kalau dibandingkan amal kita yang tak ada apa nih, kita hendak mengharapkan berkat aja dari mereka. Tidak diharapkan amal kita tak ada, akan ada. Amal kita tak ada apa-apa. Jadi kita hanya mengharapkan berkat dari mereka saja. Sebab itulah kita perlu cinta kepada mereka. Demikian juga kita cinta kepada kawan kita. Dengan cinta kita kepada kawan kita itu tanpa dimaksudkan oleh harta benda dan maslahah, kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu madrajatuhu, maksud madrajatuhu apa? Bi fathil mim wal ra, dengan dipatahkan mim dan ra. Tariquhu, jalannya. Jadi katanya, Rasulullah taala la madraji malaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk mengintai dari itu tempat jalan dia. Mana pergi dia, situ malaikat mengintai. Makna terabbuhanya ay tahfazuha, yang kamu jagakannya, wa tura'iha, dan kamu peliharakannya, wa turabbiha, dan kamu jaga peliharakan, kama yurabbi rajul waladahu, sebagaimana dijaga oleh laki-laki akan anaknya. Mana menginginkan dia ada satu maslahah. Wa rawaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, siapa saja, tengok orang yang sakit, kalimatnya man 'ada, tak boleh kita sebutkan manzar. Ini kalau kata ada orang sakit, aku umpamanya saya sakit di rumah sakit, anta ila aina tadhhab? Uridu an adhaba ila al-mustasfa. Madza turid? Uridu an azura Ustaz Muhammad Husni. Salah bahasanya, bukan azur. Ya. Di sini kalau kita ingin jumpa ke orang yang sakit, itu namanya iyadah atau ada. Iyadah. Kalau orang yang dianya dalam keadaan sehat, kita kata ziarah. Kalau yang mati dalam kuburan, kita kata ziarah. Kalau sekiranya dianya itu dalam keadaan meninggal, dah, dalam keadaan meninggal, belum lagi dikuburkan. Auzara akhad lahu billahi ta'ala, atau dia menziarahi teman dia. Dia ziarahi teman dia. Karena Allah Subhanahu wa taala nadahu munadin, maka adalah orang yang akan memanggilnya bi an tibta wa taba mamsaka. Baguslah perjalanan kamu ini. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah buatkan di surga itu tempat kamu. Faslun fi istihbabi talabi insani min sahibihi salih ay yazurahu. Pasal 20 menit lagi maghrib. Setengah jam. Sekejap. Habiskan kepada bab tasmidil atis. Faslun fi istihbabi talabi insani min sahibihi salih ay yazurahu wa ay yukthira min ziyaratihi. Pasal pada sunnahnya meminta kepada seorang daripada temannya yang soleh untuk menziarahinya. Salam kepada kita. Ustaz, ziarahi dari rumah saya Ustaz. Kita masak macam-macam Ustaz. Jalan. Dia ziarah kepada teman itu bukan sebagai makanan. Kita inginkan dia ziarah supaya dapat berkat. Ya Allah Ustaz, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Makanya kadang-kadang saya akan jumpa sama kawan-kawan, kan kadang-kadang salam, dan pulang, datanglah ke rumah main-main. Selalu saya sebut begitu. Kadang-kadang dia baru pulang pun saya terlatah, karena selalu sebut kata begitu. Tidak keluar